Lebih ke ini apa ya Mas, menjaga kayak layu fusarium, menjaga jamur-jamur penyakit yang di bawah juga di akar. Jadi buat memperkuat akar juga sih lebih ke situ. Kalsium tuh kayak lebih memperkuat batang juga sih Mas. Betul ya Mas ya. Iya, Terbukti kalau gitu. saya lihat itu batangnya tuh kokoh-kokoh ya Mas ya. Besar-besar gitu ya Mas ya. Batang tuh kayak kuat, lebih kuat ini jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat saat ini saya sedang berada di antara tanaman cabai merah yang sangat lebat ya teman-teman. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas budidaya tanaman cabai rawit merah yang dilakukan oleh seorang petani muda yang baru pertama kali tanam teman-teman. Akan tetapi untuk hasil tanaman yang beliau hasilkan ini sangat luar biasa teman-teman. Nah lebih menariknya lah untuk yang beliau lakukan ini, untuk satu lubang itu diisi 2 tanaman teman-teman. Dan walaupun di sini sempat terserang virus kuning ya teman-teman, akan tetapi untuk pertumbuhan dan produktivitas si tanaman cabainya sendiri masih bisa sangat maksimal sekali teman-teman. Nah penasaran kan kira-kira bagaimana kisah-kisah dan juga perawatan yang beliau ini lakukan seperti apa? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya tanaman cabai rawit yang dilakukan oleh salah satu teman kita, petani muda kita, dan yang ini baru pertama kali tanam, akan tetapi hasilnya sudah sangat luar biasa. Nah berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Mas bisa perkenalan diri dulu di rumah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aminullah, biasa dipanggil Wahyu, asal dari Brebes, Jawa Tengah. Desa Lubung Bata, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Panggilannya siapa Mas? Panggilan saya Wahyu. Mas Wahyu ya? Iya. Jadi teman-teman, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk silaturahmi ke tempat ke lahan Mas Wahyu yang berada di Desa Lubung Bata ya Mas, iya, ya? Mas. Kecamatan Tanjung, Kabupatennya Brebes ya Mas, iya, ya? Mas. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk usia saat ini berapa nih Mas ngomong-ngomong? Untuk usia saya masih 26 tahun. Masih muda ya Mas ya? Ya jadi teman-teman itu cuma tua ditahan. Nah teman-teman, alhamdulillah jadi kita sudah bisa berkesempatan untuk berjumpa dengan salah satu petani muda lagi ya teman-teman ya Mas ya. Nah ngomong-ngomong nih Mas Wahyu, kalau kaitannya dengan mungkin untuk awalan nih Mas yang pengen saya tanyakan Mas. Iya Mas. Di usia Mas Wahyu yang masih tergolong muda ya Mas ya, apa sih kira-kira alasan Mas Wahyu untuk terjun di dunia pertanian Mas? Khususnya di budidaya seperti ini Mas? Saya itu dari kecil tuh Mas, udah lebih tertarik dengan pertanian nih Mas. Soal dari keluarga, bapak saya juga dari petani juga sih. Cuma kalau dulu petani bawang, makanya saya kayak anak lah mau nyobain petani cabai gitu. Agak lebih menantang. Oh gitu. iya ya Mas, kalau biasanya kan Brebes itu biasanya terkenalnya identiknya bawangnya ya. Oh, kalau ini juga ternyata untuk apa itu namanya, ada juga yang berhasil untuk menanam cabai rawit ya Mas ya, seperti contohnya Mas Wahyu ini. Dan berarti kalau untuk alasan yang utama, kalau memang dari dulu itu udah sering terjun di dunia pertanian ya Mas? Iya ya? Mas, dari sejak SMP itu saya udah terjun dari pertanian lah, cuma lebih ke bawang kalau dulu tuh. Berarti kalau untuk tanaman bawang merah sendiri Mas? Iya, tanam bawang sendiri. Tanaman cabai rawit ini baru pertama berarti Mas? Iya, baru pertama ini Mas, baru pertama nyoba. Baru pertama kali nyoba ya Mas ya? Dan kalau menurut Mas Wahyu sendiri ya, yang melatar belakangi Mas Wahyu untuk mencoba-coba khususnya budidaya cabai rawit ini apa sih Mas kira-kira Mas, kalau boleh tahu nih? Saya kalau makanya coba tuh lebih tertarik dulu tuh pas harga tuh Mas. Iya. Makanya kalau lebih tertarik ya harganya mahal gini, makanya tak cobalah menanam cabai gitu. Ya cuma kan kalau sekarang tuh mikirnya lah nggak terlalu pikirin harga tuh Mas. Yang penting tanaman sehat, udah kalau hasil ya mungkin ngikutin gitu ya. Berarti untuk awalan kenapa memilih untuk tanam cabai rawit ya Mas, yang biasanya kan kalau Mas Wahyu tadi sudah mengatakan biasanya bawang merah. Ini baru pertama kali tanam karena alasannya itu tertarik di harga ya Mas ya. Karena kalau cabai rawit sendiri kan harganya biasanya bisa tinggi-tinggi gitu ya Mas. Tapi selang berjalannya waktu itu harga itu tidak terlalu dipikirkan, akan tetapi nanti akan mengikuti hasil gitu ya Mas. Iya, benar. Yang penting hasilnya dulu bisa berhasil, nah nanti untuk harga bisa mengikuti gitu ya Mas ya, Mas Wahyu. Dan mungkin kalau kaitannya dengan budidaya Mas Wahyu ya, kalau untuk lahan sendiri di sini
ini yang Mas Wahyu gunakan ini merupakan lahan bekas atau lahan baru, Mas? Kalau ini lahan bekas bawang tuh, Mas. Bekas lahan bawang Bekas ya? lahan bawang. Ya. Itu kemarin tetap diolah dulu atau langsung ditanami, Mas? Kalau untuk pengolahannya paling pengolahan dasar aja gitu, Mas, kayak pupuk kimia atau sama dolomit, belum kayak lebih ke pupuk kayak nutrisi apa gitu, Mas. Jadi untuk lahan sendiri, lahan bekas ya, Mas ya, bekas Iya, bawang bekas merah, bawang dan merah. pengolahannya itu hanya di pemberian pupuk dasar ya, Mas? Iya, ya? pupuk dasar. Oh iya, ngomong-ngomong sebelum itu, Mas, kalau boleh tahu untuk varietas yang ditanam saat ini apa, Mas? Varietas Cabai- cabenya Ori 212. Ori 212 ya. Dan kalau boleh tahu untuk populasinya, Mas, kemarin, Mas? Populasi kurang lebih 3.500 itu, Mas. Jadi untuk yang ditanam saat ini kurang lebih 3.500 ya, Mas? 3.500 itu. Dan untuk usia tanamannya, Mas, ini, Mas? Kira-kira tuh 105 harian tuh. 105 harian ya? Iya. Nah, mungkin balik lagi ke di pengolah dasar ya, di Iya, olah benar. lahan ya. Itu berarti di pengolahan lahan itu yang di dasarnya itu dengan menggunakan apa, Mas, kemarin, Mas, ini di lahan ini? Kalau dulu pas awal-awalan tuh pakai pupuk dasar kayak Posca, terus TS, udah itu 2 pupuk doang, Mas. 2 pupuk aja, 2 Mas? pupuk aja itu, Mas. Berarti tidak ada nambah kayak kohe itu nggak ada, Mas? Gak ada pupuk kayak. Itu mungkin ada alasan tersendiri, Mas, dari Mas Wahyu mungkin? Ya mungkin kalau saya kan dulu pernah terjun di dunia semangka gitu, Mas ya. Oh, iya. Jadi ya kayak pupuk dasar 2 aja udah agak mending. Oh. Makanya tak cobain lah pupuk 2 aja gitu. Dan kalau boleh tahu, Mas, kemarin untuk luasan lahan yang ditanami cabai rawit ini kemarin membutuhkan itu berapa, Mas, di pupuk dasarnya itu? Pupuk Berapa kilo? dasar berarti hampir TS sama apanya tadi? 70 kiloan. Itu udah TS sama sama Posca. Ponskanya ya? Iya. Kurang lebih 70 kilo ya? kilo. Untuk luasan berapa, Mas, kalau boleh tahu ini? 2000 berapa sih? 250-an ya? 250. 250. Dan berarti juga sebelumnya juga udah terjun di selain bawang merah juga tanam semangka juga ya, Mas, dulu ya, Mas? semangka, Ya? iya, Mas, benar, Jadi Mas. berdasarkan pengalaman 2 pupuk dasar aja udah Udah agak mending bagus gitu ya. ya. Kita coba di tanaman cabai ternyata juga hasilnya Bagus juga hasil. bagus ya, Mas ya. Dan kalau teman-teman di rumah lihat mungkin walaupun baru pertama kali tanam ini, tapi kalau saya lihat ini malah kayak udah apa ya, udah bukan gitu ya. tanaman seorang yang baru pertama kali nanam ini, Mas. Nah, itu kalau untuk kemarin, Mas, yang mungkin di apa itu namanya, perawatan ya, Mas ya. Iya, Mas. Kalau perawatan tanaman yang Mas Wahyu lakukan itu seperti apa sih, Mas, dulu mungkin di pas pertumbuhan, Mas? Kalau pertumbuhan saya lebih ke kocor sih, Mas, lebih ke kocor gitu. Makanya kalau kocor kan kalau ke akar tuh cepat makan gitu, Mas. Atau paling masuk tuh pupuk kimia, NPK, DAP sama Posca udah itu. Itu di usia berapa, Mas? Usia 15 harian. 15 harian. Dan kalau untuk kaitannya pupuk susulan sampai usia 100 kurang lebih 105 itu berapa kali pupuk susulan, Mas? Kalau untuk pupuk kimia baru 1 kali masuk gitu, Mas. Baru 1 kali masuk, Mas. 1 kali masuk gitu. Nah, teman-teman mungkin sangat menarik ya, teman-teman. Jadi tanaman Mas Wahyu sendiri sampai usia 105 hari ini baru 1 kali masuk pupuk susulan kimia ya, Iya, Mas ya. baru 1 Itu pun kali di itu. usia 15 HST ya, Mas hari, ya. iya. Itu kalau Itu boleh yang kemarin yang dimasukkan apa aja, Mas? Pupuk susulannya? Usulan NPK, sama DAP, DAP ya. DAP sama terus tuh Posca. Ponska. Iya, Itu kalau itu boleh 3. tahu totalan berapa, Mas, 3 itu? Itu kisaran 20 kiloan, Mas. 20 kiloan ya? Kiloan untuk lahan 250. Itu tuh. dikocor ya, Mas ya? Dikocor. Ini jadi teman-teman, walaupun baru Dikocor. 1 kali pemupukan susulan, tapi sudah hasilnya sangat apa ya, tumbuhnya bisa sangat maksimal sekali kalau kita lihat, teman-teman. Dan kalau yang lebih menarik lagi, teman-teman, kalau teman-teman lihat ini untuk 1 lubang tanam itu ternyata diisi 2 ya, Mas ya? Iya, Mas, benar itu. Nah, itu mungkin menarik gitu. itu lebih menarik lagi, Mas. Menurut Mas Wahyu sendiri mungkin adakah alasan tersendiri, Mas, melakukan 1 lubang 2 tanam, apalagi yang baru pertama kali melakukan tanam cabai rawit, Mas? Atau kalau untuk alasan kenapa 1 lubang isi 2 tuh lebih ke dominan tonase dapat itu, Mas, timbang 1 lahan. Misal kalau 1 lahan dapat berapa on, kalau 2 kan mungkin mendekati hampir setengah kilo lah. Jadi intinya mengapa alasan 1 lubang 2 tanam itu lebih mengejar di tonase. Iya. Berarti lebih ke di produktivitasnya Iya, gitu ya, Mas ya. produktivitas. Ibaratnya memanfaatkan lahan yang ada itu, walaupun yang biasanya 1 lubang itu hanya 1 tanaman, itu diisi 2 dengan harapannya hasilnya juga bisa Hasilnya bisa lebih bagus. Dan Lebih kalau saya lihat ini pendapatan. juga di
dipangkas ya Mas, dirempel ya tunas. Dirempel tunasnya ini ya, Mas. Dan kalau mungkin untuk perawatan lain Mas di fase pertumbuhan selain pemberian pupuk susulan itu yang dilakukan apa aja sih Mas? Mungkin seperti pemberian nutrisi itu tetap dimasukkan apa enggak? Kalau sih, Mas? nutrisi itu saya rutin Mas. Atas sama bawah rutin itu. Kalau untuk bawah paling 10 hari itu harus masuk nutrisi kayak trichoderma, terus karbofit atau gitu ya, tetap masuk. Oh, jadi di walaupun baru masuk 1 kali pupuk susulan, tapi Mas Wahyu itu mengepusnya itu di Iya. pemberian nutrisi ya Iya, Mas ya? nutrisi, benar. Tadi juga sempat mengatakan berarti di awal itu memasukkan trichoderma juga Mas? Trichoderma Kalau masuk itu biasanya Mas. yang dimasukkan itu trichoderma yang Mas gunakan apa sih Mas? Biosigma itu Mas. Biosigma. Dulu itu aplikasinya dengan dosis berapa Mas? Dosis saya pakai yang itu tuh Mas, apa sih yang 20 liter. Tangki 20 liter saya masukin 3 sendok gitu biasanya. 3 sendok ya? Iya, 3 Dan sendok. kalau menurut Mas Wahyu sendiri dengan penggunaan Biosigma itu efeknya di tanaman untuk apa sih Mas? Kayak trichoderma itu? Lebih ke ini apa ya Mas, menjaga kayak layu fusarium, menjaga jamur-jamur penyakit yang di bawah juga di akar. Jadi buat memperkuat akar juga sih lebih ke situ. Dan itu bisa dibuktikan Mbak? Enggak Mas, kira-kira saat ini juga alhamdulillah Ya, gimana Mas? alhamdulillah Mas, bagus. Oh, masih bagus ya, Mas, ya? Manfaatnya juga gitu. Terbukti lah kalau buat saya sendiri yang Dan baru pemakai. Baru pertama ya Mas iya, ya? baru pertama Pertama gitu. kali tanam cabai juga. Dan kalau untuk nutrisi lain yang dimasukkan di fase pertumbuhan apa aja Mas selain ada trichoderma itu? Trichoderma, power soil, kalau kalsium calha gitu saya masuk tuh Mas. Oh, berarti ada pemberian asam humat Asam juga ya umat Mas juga, ya? buat Kalau menjaga pH tanah juga sih Mas. nah ini menurut Mas Wahyu sendiri dengan penggunaan asam humat itu khususnya ya power soil tadi ya, Iya. itu perannya ya di tanah ataupun di tanaman itu untuk apa sih Mas menurut Mas Wahyu? Lebih Yang dirasakan pengaruh itu? ke pH tanah bisa terjaga sih Mas. Kalau bagus gitu kalau buat ke tanah tuh. Oh, jadi dan kalau itu pemberiannya pas kapan Mas dulu Mas? Kalau itu pas menjelang hampir 30 hari itu Mas. 30 hari? Iya, saya baru mengenal MMT kan 30. Oh, dan Itu. sampai saat ini tetap masuk terus Mas yang Masuk terus sampai sekarang. Saya rutin 10 hari harus masuk tetap gitu, Mas. masuk power Tetap soil terus masuk. ya Mas ya? Dan kalau biasanya dosis yang Mas Wahyu gunakan itu berapa sih kalau untuk power soil itu? Kalau untuk yang 200 liter mah itu 1 kilo gitu Mas. Cuma kalau untuk yang pakai per 20 liter tuh yang pakai tangki Iya. masuk 3 atau 4 sendok. Dan kalau untuk yang kalsium humat ya Mas ya? Iya. Itu kalau menurut Mas Wahyu yang dirasakan dengan penggunaan itu gimana sih Mas yang Mas Wahyu rasakan itu? Kalau untuk kalsium tuh kayak lebih memperkuat batang juga sih Mas. Wah, betul ya Mas ya? Benar, iya. Terbukti Kayak kalau terbukti kalau gitu. saya lihat itu batangnya tuh Batang. kokoh-kokoh ya Mas ya? Besar-besar gitu ya Mas ya? Batang tuh kayak kuat, lebih kuat ini. Jadi kalau di sini kan sawah gitu Mas ya, ibaratnya kayak hujan, lebat, angin tuh mesti banyak. Karena kalau batang kuat, pohonnya jadi gak gampang roboh gitu Mas kalau misal ada angin apa. Jadi fungsi yang dirasakan Mas Wahyu itu dengan penggunaan kalha itu bisa memperkokoh tanaman ya Mas. Iya, Apalagi benar, di sini itu cuaca khususnya seperti ada hujan dan juga Iya, ada angin lebat iya, itu benar. Bisa kan kadang biasanya bisa membuat tanaman itu roboh gitu ya Mas ya. benar. Dan ini alhamdulillah bisa Menangani kuat ya kuat Mas, gitu, kokoh Mas. gitu ya Mas tanamannya ya Mas. Dan kalau untuk perawatan di fase pertumbuhan ataupun vegetatif yang Mas Wahyu lakukan itu mungkin ada penambahan nutrisi apa aja sih Mas selain itu? Yang mungkin yang itu kan yang via bawah ya Mas ya? Iya, via bawah. Kalau yang via atas di spray? Kalau untuk spray itu saya biasa untuk koper untuk melindungi kayak hama-hama kayak kutu juga Mas. Terus kalau untuk kalsium, karbofit saya rutin juga. Kayak lebih memperkuat kayak apa sih buahnya biar gak rontok juga daun. Oh, jadi selain di bawah itu dikuatin dengan kalsium humat, di atasnya juga dikuatin juga kalsium Iya, ada dikuatin boronnya juga. karbofit itu ya Mas Benar, ya. Mas. Itu Karbofit juga kalau kuat. dosis yang digunakan biasanya berapa sih Mas kalau yang karbofit itu Mas? Kalau untuk karbofit yang tangki spray 16 liter saya pakai 3 sendok. 3 sendok. 3 sendok. Dan itu kalau dengan apa itu namanya penggunaan selain penggunaan karbofit itu apakah ada unsur nutrisi lain Mas yang tetap dimasukkan Mas? Mungkin untuk pupuk di daun tunas itu tetap Kalau untuk bisa? daun itu paling pakai Modern Fall Mas. Modern Fall sama Vitaron SL tuh. Saya sering spray pakai itu juga. Itu dengan dosis dan interval berapa Mas antara Vitaron dan Modern itu berarti dicampur ya Mas ya? Enggak, itu rutin Mas, diselang. Oh diselang-selang. Iya, selang-seling. Misal hari ini pakai yang Modern Fall sama Vitaron,
Masih pakai Modern Pol sama itu mas apa sih Premino. Iya. Saya pakai Premino juga sih buat di spray juga. Oh, asam amino juga ya mas Iya, ya. Oh jadi kenapa tanamannya sangat subur dan sangat lebat untuk buah ataupun percabangan ataupun pertumbuhannya bisa seimbang ya mas ya, walaupun satu lubang dua tanam ini karena di nutrisi juga dikuatin banget ya mas Iya, ya. kuatin Di banget. via Lebih. bawah di via bawah juga dikasih nutrisi yang cukup, tercukupi, dan via atas juga sangat tercukupi teman-teman. Tadi juga sempat mengatakan dengan di via atasnya itu dengan pemberian Modern Vol yang diselang-seling dengan asam amino Premino dan juga pemberian Vitaron juga ya mas ya, yang Vitaron merupakan itu, Mas. unsur mikro yang Benar. dibutuhkan untuk tanaman gitu ya mas ya. Dan kalau menurut Mas Wahyu sendiri, khasiat yang dirasakan dari masing-masing nutrisi seperti Modern Vol, Vitaron, Premino itu gimana sih mas? Mungkin kalau yang Modern Vol dulu yang Kalau untuk Modern Pol tuh lebih tunas tuh lebih cepat itu mas, cepat jalan gitu. Jadi nggak kayak berhenti gitu. Jadi cepat jalan terus. Kayak untuk menjaga daun juga tadi hijau terus. tetap warna hijau seger Iya, gitu ya mas ya. seger. Dan itu dengan dosis berapa mas itu mas? Itu saya pakai 3 tutup botol Modern Pol. 3 tutup botol Modern Vol dan Iya. dengan interval berapa sih mas? 16 liter itu mas. Oh 16 liter ya? Iya, 16 untuk, liter spray. spray. Itu berapa hari sekali mas kalau Modern Vol itu? Saya berarti 3 hari sekali. 3 itu, hari Mas. sekali. Masuk. Dan kalau yang Premino asam amino itu mungkin tujuan Mas Wahyu memasukkan di tanaman itu gimana? Kira-kira apa sih Mas? Dan mungkin yang dirasakan gitu? Kayak untuk ke faktor yang di bawah mah kayak menjaga gitu juga sih mas. pH juga sih kayak Premino tuh. Berarti Premino itu dimasukkan di kocor dan atas juga Mas? Atas juga. Atas sama bawah juga karena sih mas. Dimasukkan juga ya Mas? Dimasukkan juga. Itu kalau dengan dosis berapa sih Mas kalau yang Premino itu? Premino kalau untuk kocor saya pakai 30 sampai 40 mili. Kalau yang di spray? Di spray paling 20-an lah, 25, 20. Dan kalau yang mungkin yang nutrisi satu lagi yang unsur mikro Vitaron itu Mas, mungkin kalau yang dirasakan Mas Wahyu dengan penggunaan Vitaron itu gimana sih Mas? Kalau Vitaron sebenarnya untuk mencegah virus kuning tuh mas. Cuman ya emang kalau cuaca tuh nggak bisa berkendak gitu Iya. ya mas. Maka kalau ada masih ada, cuman agak menjaga gitu. Itu dengan dosis berapa Mas kalau yang Vitaron itu? Kalau Vitaron saya pakai 20 mili. Mili Iya, dengan per berapa hari interval sekali itu Mas? 3 hari. 3 hari sekali. Nah, ini ngomong-ngomong tentang virus kuning ya Mas ya? Iya, Mas. Nah, kalau saya lihat dari berapa ini kurang lebih 3.000 populasi ya? Iya 3.500. Ini 3.500 ini kira-kira yang kena virus berapa persen Mas menurut Mas? Ya hampir 10%-an. 10%. Nah, tapi mungkin ada fakta unik ya Mas ya. Iya. Kalau saya lihat walaupun apa itu namanya kena virus kuning itu tetap bisa produktif ya Mas ya. Iya, produktif Terbukti tetap, itu tunas airnya itu bisa tetap tunas-tunas baru itu bisa bermunculan dan berbuah juga ya Mas ya. Masih produktif Masih gitu ya, Mas, produktif ya. dan ini Benar. kayak mungkin ada ya yang ada terserang virus kuning tapi masih ada semburat-semburatnya hijau Benar, gitu ya iya. Mas ya. Masih Dan kalau misal dilihat dari jauh ini emang kayak kalau dilihat dari jauh itu kayak kena Kuning semua virus gitu kuning ya, Mas? semua, Iya. tapi ternyata itu buah ya Mas kalau didekatin ya Mas ya. Makanya orang dikira tuh kuning semua, padahal mah kuning buah. Nah itu tadi teman-teman. Jadi tadi saya sebelum ke lahan ini ngamatin itu dari jauh. Wah, ini kok tanaman kok kayak kuning semua ini kena bule apa virus ya? Benar. Tapi saya deketin itu wah ternyata buah ya Mas ya. Nah kalau untuk kaitannya dengan pengendalian di hama dan penyakit Mas, kalau biasanya hama yang menyerang di daerah sini apa sih Mas? Yang Lebih ke kutu-kutuan sih mas, Kutu-kutuan kalau di ya, daerah Mas, ya? sini. Kalau panas sama kebanyakan kanan kiri tuh banyak tanam padi mas, itu lebih ke evolusi tuh banyak hama kutu-kutuan ke sini. Kalau untuk kutu-kutan biasanya yang di apa ya? Upaya yang dilakukan Mas Wahyu biasanya penyempraian insektisida apa aja sih Mas? Paling biasanya saya Amistar, lebih ke Amistar sama Carbendazim sama Cabriotop tuh. Itu 3 itu ya Mas Iya, ya? sama paling kalau untuk lalat buahnya pakai Curacron saya. Untuk lalat buahnya pakai Iya. Curacron ya. Kalau untuk kutu-kutuan berarti yang apa? Amistar. itu tadi ya. Abamectin. Abamectin itu tadi ya. Iya. Dan kalau lalat buah juga tadi saya mengamati itu ada perangkap lalat juga, perangkap lalat buah juga benar ya Mas ya. Iya, itu pakai buat perangkat juga mas. Itu kalau insektisida itu berapa hari sekali Mas kalau di sini interval nyepraynya? Nyepray interval kalau untuk insektisida tuh saya rutin 3 hari sekali sih mas. 3 hari sekali Cuman ya, di rolling sih mas. Misal hari ketiga besok kalsium, besok lagi buat kayak insektisida buat hama gitu. Berarti antara Spray itu nutrisi dan insek itu disendirikan ya Mas? dipisah ya? ya. Oh dipisah ya? Dipisah, enggak bareng. Enggak bareng ya. Iya. Dan itu
diselang-seling berarti ya Iya, Mas, ya? diselang-seling. Kalau untuk di serangan jamur Mas, kalau di sini serangan jamur yang dihadapi apa aja sih Mas kemarin Mas? Kalau untuk jamur tuh lebih ke apa sih? Ke akar sih Mas, itu yang Laifusarium tuh. Oh, Laifusarium Iya, ya? lebih ke banyaknya tuh. Dan kalau selain Laifusarium seperti ada bercak atau busuk batang itu ada nggak Mas kemarin Mas? Ya paling ada cuma beberapa gitu ya Mas, yang enggak terlalu Berarti nggak banyak. terlalu banyak ya? Iya, Karena terlalu tadi banyak. juga di awal juga sempat ada upaya untuk ya mencegah ya, Pak. Ya walaupun tidak bisa 100% berhasil, tapi ada upaya untuk Iya, mencegah ya. Tadi mencegah, dengan benar. penggunaan Trichoderma biosigma tadi ya Mas ya, benar. untuk pencegahan jamur-jamur jahat gitu ya Mas ya. Kalau untuk di fungisida sendiri yang dimasukkan tetap ada Mas? Tetap ada fungisida. Fungisidanya apa Kayak Mas? mankoseb, terus kayak lebih ke mankoseb sih, lebih banyak ke Oh, mankoseb. di konsepnya ya? Iya. Itu berapa hari? 3 hari sekali juga Mas? Sama itu, Sama Mas, ya? rollingan. Cuma kadang kalau lagi parah-parahnya 2 hari sekali. 2 hari sekali ya Mas ya. Kalau lagi pas parah-parahnya. Iya, kalau lagi Nah, parahnya. ini kan itu udah perawatan di vegetatif dan juga di serangan hama mungkin udah dibahas. Nah, ini mungkin yang ini Mas, kalau untuk pembuahan Mas ini saya tertarik banget karena sangat lebat banget Mas ini Mas buahnya sampai tadi kelihatannya itu dari jauh itu dikira virus kuning tapi ternyata malah itu buah isinya. Buah, iya, Nah, kalau Mas. di pembuahan itu biasanya yang dimasukkan apa sih Mas? Kalau Pas masuk ke generatif pembuahan itu yang dimasukkan apa? paling kebanyak lebih ke kalinet Mas. Oh, kalium ya? Iya, kalium. Kaliumnya ya Mas. Kalium, terus sama paling masuk kayak KNO sama MKP petani itu Mas. Oh, dan Cuma itu di rolling. Soalnya rolling. kalau MKP sama kalium tuh masih sama apa sih? Apa ya? Kandungannya masih sama. Kandungannya masih sama gitu ya, Mas, ya? Jadi kan rolling. hampir sama mirip begitu Iya. ya Mas ya. Jadi di rolling. Dan itu kalau kemarin untuk pemberian mungkin kalinet ya Mas. Kalau pemberian kalinet itu biasanya dengan dosis berapa dan interval berapa Mas? Pas Kalau untuk kalinet saya pakai 5 tutup tuh Mas. 5 tutup Mas. Wah, dosisnya berarti emang agak banyak ya Mas ya. Agak banyakin buat ini. Soalnya kalau ini udah penting sih Mas. Dan itu dengan mungkin dengan penggunaan kalinet itu yang Mas yang Mas Wahyu amati itu gimana sih Mas kira-kira yang dirasakan itu? Kalau untuk kalinet ya untuk mencegah kayak bunga rontok, pembentukan bunga tuh agak menjaga gitu Mas. Tapi buat apa sih buat bobot juga ada gitu kalinet tuh. Berarti di kualitas buah ya Mas ya? Iya, kualitas buah mungkin itu terbukti di sini juga buahnya itu sangat rimbun sekali ya Mas ya ini seperti bunga gitu ya Mas ya. Bunga gitu ya, Mas, ya. Dan juga kalau Mas Wahyu tadi mengatakan dibobot, berarti ini kemarin sudah mengalami petik ya Mas ya? Petik baru 2 kali ini Mas. Baru 2 kali? Iya, yang pertama tuh dapat 16 kilo, untuk petikan kedua 42. Berarti pertama itu 16, yang Iya, kedua 42. 42 itu juga sudah alhamdulillah berarti ya Mas ya. Alhamdulillah Dan itu, ini Mas. juga kayaknya udah hampir ya tinggal menunggu merah ya Mas ya. Bener Mas. Dan kalau untuk kaitannya dengan pembuahan itu kan tadi juga mengatakan pemberian kalium ya Mas di push di kaliumnya. Kalau unsur kalium lain yang ditambahkan itu tetap ada nggak Mas? Ada yang kalsium gitu Mas, yang kalium. karbofit itu. Selain karbofit mungkin ada nggak Mas? Gak ada sih Mas, lebih ke ini. Kalau yang kayak seperti impresal itu masuk nggak sih Mas? Impresol masuk pas kocor itu Mas. Oh itu dikocor? Iya, pas itu pas masa pembungaan impresol. Oh iya. Jadi selain ada upaya di pemberian via atas pas fase pembuahan ya Mas ya. Di via bawah juga Masukin tetap, dibantu ya Mas ya dengan penggunaan kalium humat seperti impresal itu Impresol ya Mas. tetap masuk itu Mas. Itu berarti dengan dosis berapa Mas kalau penggunaan impresal itu? Itu kemarin impresol 1 kilo sama Pourisoil tuh Mas. Oh digabung ya Mas ya. Digabung. Dan kalau Dosis. mungkin kalau yang impresol Mas, mungkin saya tertarik. Kalau dengan pemberian impresol yang dikocor di via bawah ya Mas ya, itu membantu nggak sih Mas di pembuahan? Membantu sih Mas. Itu mencegah rontok gitu Mas. Oh iya, bisa gitu ya Mas ya? Bisa mencegah rontok dan Iya. di sini juga bisa dibuktikan ya Mas. Untuk rontoknya sangat minim sekali ya Mas. Jadi saya goyang-goyang untuk buahnya dan juga bunganya tetap nyantal gitu ya Mas ya. Lebih kuat gitu Lebih ya Mas. kuat gitu ya Mas ya. Dan mungkin ini Mas, kalau dengan hasil yang saat ini, hasil tanaman yang Mas Wahyu hasilkan, Iya. baru pertama kali tanam, ini kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira sudah puas atau gimana gitu Mas dengan yang dihasilkan sekarang ini Mas? Ya namanya orang mah ya kalau hasil segini alhamdulillah agak puas gitu Mas, untuk saya yang pertama kali nanem gitu. Makanya cuma kan kalau dari sini tuh ngikut belajar lagi biar agak lebih membaik gitu ya Mas. Yang tadinya misal ada Laifusarium 1 atau berapa, besok lagi kalau nanem
jangan sampai ada gitu harapan saya tuh. Nah, kalau dengan hasil yang seperti ini kira-kira apa ya? Ketagihan nggak Mas ini buat tanam cabai ini Mas? Tagihan. Oh, ketagihan ya Mas Wahyu ya. Iya, Dengan hasil yang sudah seperti ini walaupun baru pertama kali tanam, ini juga dengan hasil yang luar biasa seperti ini juga ketagihan ya Mas. Ya, Ketagihan, namanya Mas. manusia itu ya nggak ada Pasti. rasa puas, tapi Bener. bagaimana caranya kita untuk terus belajar gitu ya Iya, Mas ya. bener. Dan mungkin sebelum terakhir ya Mas, menurut Mas Wahyu sendiri seberapa penting sih Mas pemberian nutrisi di tanaman cabai Mas? Kalau untuk tanaman nutrisi itu tuh lebih penting banget sih Mas. Kalau saya buat menjaga ketahanan pohon, batang buat lebih kuat juga. Di buah juga Di buah sangat juga membantu dan sangat membantu. untuk ketahanan dari serangan virus dan penyakit juga bisa membantu ya Iya, Mas ya. bisa membantu. Jadi kalau tanaman sehat itu mungkin untuk pemeliharaannya juga lebih Iya, mudah ya lebih Mas ya. mudah, Jadi Mas, dengan kalau pemberian sehat nutrisi itu akan menimbulkan itu ya istilahnya mencegah dari awal. dari awal gitu ya Daripada juga ya Mas ya, mengobati, bener daripada ya, Mas. mengobati gitu ya Mas ya. Dan mungkin ini Mas terakhir nih Mas, sebagai petani muda nih Mas, Iya, adakah betul, Mas. kata-kata ataupun motivasi ke teman-teman Mas di rumah selaku kepada petani-petani muda di luar sana Mas mungkin Mas? Ya lebih kayak buat para petani muda tuh jangan kayak malu adu gengsi gitu ya. Kita kayak orang masih muda ya lebih berkarya buat ke pertanian juga. Apalagi sekarang tuh pertani itu lebih ke kayak umur 30 ke atas tuh Mas. Dari 30 ke bawah tuh jarang, paling satu atau dua lah. Makanya harapan saya tuh biar lebih banyak petani muda, banyak inspirasi juga. Jadi harapan Mas Wahyu untuk teman-teman para petani muda kalau bisa kita kurangi dulu ya Mas, Iya. gengsinya, rasa gengsinya ya Mas ya. Bener, Mas. Karena bagaimanapun di dunia pertanian juga masih cukup menjanjikan juga ya Iya, Mas ya. bener, Terbukti dari Mas Wahyu sendiri tadi sudah bertahun-tahun mungkin terjun di dunia pertanian mulai dari bawang merah dan juga ada semangka juga, dan tadi ini baru pertama kali tanam cabai juga sudah ya walaupun belum merasakan hasil yang banyak tapi dengan hasil yang seperti ini juga bisa Udah puas gitu ya. puas gitu ya Mas ya, dan juga bisa menginspirasi ke teman-teman petani-petani muda di luar sana gitu ya Mas ya. Mas Wahyu ada kayak itu nggak sih, ada main di sosial media juga nggak Mas? Di tanaman gini ada TikTok atau posting-posting itu nggak? Sering main media sosial? Jarang sih, Mas. Oh jarang ya, Iya. berarti nggak main di Nggak TikTok. main, iya. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Mas Wahyu tadi, mulai dari mungkin dari awal alasan Mas Wahyu sebagai petani muda untuk terjun di dunia pertanian, dan juga ada alasan-alasan Mas Wahyu untuk budidaya pertama kali di budidaya Di tanaman petani cabai ya Mas gitu, ya. Mas, bener, Mas. Tadi juga sudah dibagikan pengalaman mulai dari olah lahan sampai perawatan, dan juga mungkin perawatan dari hama, penyakit, dan juga pemberian nutrisi sampai menghasilkan tanaman yang bisa dikatakan luar biasa ya Mas ya, Iya, ini bener, Mas. Mas. Itu juga sudah dibagikan dari Mas Wahyu kepada teman-teman. Nah, semoga yang dibagikan Mas Wahyu tadi bisa bermanfaat Mas ke teman-teman di rumah, dan Ya, bermanfaat amin, buat bagi Mas Wahyu sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Mas Wahyu. Dan kami doakan untuk segala urusan di dunia pertanian yang Mas Wahyu lakukan bisa diberi kelancaran, Iya. baik itu dari harga maupun di hasil yang melimpah ya Mas. Amin. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Mas Wahyu. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.